Hari ini kita bermain ke sebuah rumah yang banyak memiliki koleksi barang antik. Dan rumah ini juga sekaligus dijadikan kafe oleh pemiliknya. Kita disambut dengan hangat oleh pemilik rumah yang biasa dipanggil Uma. Museum sendiri terdiri dari 2 bangunan yang memiliki bentuk fasad yang berbeda. Rumah ini bisa dikategorikan sebagai rumah klasik, dan rumah seperti ini banyak dijumpai zaman Belanda. Rumah ini penuh dihiasi dengan taman. Karena hal tersebut, rumah ini terlihat sangat asri. Kata Uma, sebelum rumah ini dijadikan kafe, bangunan ini diawali oleh kos-kosan. Jadi rumah ini yang untuk kafe, tadinya saya terima kos gitu. Lama-lama kosong. Saya biarkan dulu, terus anak-anak saya bilang, Mama, kenapa nggak dibikin kafe aja? Kan barangnya banyak, dia bisa dinikmati banyak orang. Saya mulanya ragu. Saya bilang ini kan hidden, sembunyi areanya. Dia bilang kalau kita menata cantik dan barangnya cantik, pasti ada orang yang suka dan ramai katanya. Jadi saya tambah yakin, jadi ya udah akhirnya jadi deh kafe. Yang namanya Museum Uma itu anak saya itu, Aldi dan Meta. Uma itu kan nickname saya waktu kecil. Terus menantu saya bilang, udah kita namain aja. Karena ini barang antik, Museum Uma, jadinya Museum Uma. Saya suka sekali ya sama barang-barang antik ini dan sudah langka dari furniture maupun pecah belah. Rasanya punya daya tarik sendiri gitu untuk kafe biar tidak disimpan begitu aja. Mengenai kafe ini warna-warna itu anak saya dan menantu saya. Dia yang memberi saya masukan, Mama ini warnanya kalau hijau ini bagus, merah ati bagus, dan semua plafon ini juga plafon. Ini idenya anak-anak ini, dibuka, dicat, dipercantik, jadi punya seni lagi sendiri. Selain rumahnya yang asri dan nyaman, lokasi Museum Uma ini juga memiliki lingkungan yang asri. Berlokasi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdekatan dengan Taman Barito, tidak ada salahnya menjadikan tempat ini sebagai tempat untuk menghabiskan waktu di kala weekend ataupun sambil bekerja. Dan ternyata setelah dibuka, banyak juga tamu-tamu yang senang sekali dengan kafe ini, katanya unik sekali. Dan termasuk ada bule-bule yang almost every day datang ke sini minum kopi dan mereka menikmati. Jadi kita tambah senang, ternyata orang menyukai gitu. Jadi tidak sia-sia. Tidak hanya membuat rumah menjadi lebih menarik, pemanfaatan tanaman di dalam rumah juga bisa memberikan udara yang lebih baik, apalagi dengan kondisi Jakarta seperti saat ini. Berikut ini beberapa cara yang akan memberikan suasana nyaman dan menawan dengan memanfaatkan tanaman. Gunakan pot plastik. Pot plastik ini berfungsi untuk memudahkan kita dalam memindahkan tanaman. Dan kelebihannya jika tersenggol tidak akan cepat pecah seperti pot tanah liat. Pot plastik ini juga memiliki banyak corak dan motif yang menarik sehingga dapat menambahkan kesan estetik di dalam ruangan. Sesuaikan dengan warna ruangan. Salah satu tips dalam menata rumah dengan tanaman adalah dengan menyesuaikan warna rumah dengan tanaman. Atau bisa juga disesuaikan dengan warna furniture yang kita gunakan. Pilihlah warna yang senada dan tidak terlalu kontras agar ruangan masih terlihat menarik. Letakkan di sudut ruangan. Untuk mempercantik ruangan, kalian bisa meletakkan pot pada sudut ruangan. Bisa menggunakan meja kecil ataupun hanya diletakkan di lantai. Pastikan komposisi tanaman tidak terlalu besar agar masih terlihat kesan estetik pada rumah kalian. Pot gantung. Menempatkan tanaman yang digantung tidak banyak memakan tempat dan jauh dari kesan sempit.